Saat baru pindah ke Barcelona dalam usia 22 tahun. Bajingo, 22 tahun wis madat. Dan ini pelajaran bagi kita semua bahwa hidup tuh soal pilihan. Kamu boleh memilih cara seperti James Milner, kamu boleh memilih seperti si Mas Maradona. Endingnya pun kita akan kembali ke rahmatullah dalam bentuk kematian. Entah matinya dalam bentuk apa. Nah, tapi caramu menjalani hidup akan menentukan kualitas hidupmu. Paham maksud sini? Kecuali kamu memang pengen, yaudah apa-apa, dedeku, ada badanku, aku memang dem spiritus, mau party, free shake, urusanku. Karepmu, is your choice. Jadi hidup itu soal pilihan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Masih dengan saya, Tirta Citot Pecinta Otot. Dan kali ini di episode sebelumnya kalau nggak salah kita bahas mengenai James Milner. Moga-moga editornya nggak salah tayang ya. Dan di episode kali ini belum ya. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai antitesisnya James Milner, yaitu sang legend Mas Diego Maradona, sang tangan Tuhan yang gaya hidupnya jujur free bro, ya kan? Free bro. Kita tahu bahwa dia salah satu pecandu kokain berat, ya. Dan di akhir hayatnya dia meninggal dikarenakan heart failure, jantungnya membengkak sampai 2 kali ukuran normal, kardiomegali, dan ada udem paru. Dan teman-teman harus tahu bahwa aku seperti biasa ini ranahnya dokter penyakit dalam, terutama spesialis jantung untuk menjelaskan. Jadi karena ini harus aku melihat banyak paper dan banyak jurnal artikel yang harus kurangkum. Jadi secara edukasi yang kalian dengar di sini adalah secara superficial dan menjadi referensi buat kalian apa impact-nya ketika seorang atlet tiba-tiba berhenti latihan dan akhirnya menjalankan gaya hidup yang sangat buruk. Jadi buat teman-teman, tubuh Maradona itu adalah seorang atlet yang jenius, dikaruniai bakat yang luar biasa, genetik, yaitu mempunyai refleks dan fleksibilitas di bagian sendi bagian bawah. Ya seperti kita tahu, dia tuh atletismenya tinggi, loncatnya tinggi, gesit, sacet-sacet yang dimana tendon itu kalau dibuat gerak kayak gini terus secara repetitif bisa mengalami cedera tendinitis. Cuman pada dia tuh dia kayak biasa aja. Tahu kan bahwa kalau Maradona giring kayak apa? Giringan dia itu bisa membuat cedera tendon di bagian ankle. Tapi dia nggak apa-apa. Dan akhirnya setelah dia pensiun, dia malah terjebak dalam obat-obatan, obesitas, jarang latihan, dan akhirnya seperti biasa dia mengalami pembengkakan jantung diakibatkan olahraga dan ditambah gaya hidupnya jelek. Ya, ini perbedaannya sangat jelas dengan James Milner. Sekarang saya akan baca narasi terlebih dahulu kan ya. Titik awal di Barcelona tahun 1982. Maradona itu pertama kali mencoba kokain pada tahun 1982. Modiar. Saat baru pindah ke Barcelona dalam usia 22 tahun. Bajingo, 22 tahun wis madat. Ya, berdasarkan pengakuan Maradona dalam autobiografinya dan berbagai wawancara, ia mulai memakai narkoba di klub malam. Karena alasan pergaulan. Dan rasa ingin tahu masa muda. Duit, popularitas, fame, madat, ya kan? Hubungan madat biasa apa? Perkentotan. Selalu tidak bisa dipisahkan ya. Di Barcelona, ia mengalami masa-masa sulit akibat cedera patah kaki parah dan penyakit hepatitis yang membuatnya mulai mencari pelarian emosional. Ya biar gini, hepatitis itu kan penyakit yang disebarkan oleh darah. Ya ada hepatitis A, B, C, D, sekarang sampai G. Ya itu nanti topik yang berbeda. Dan puncak kecanduannya justru di Napoli tahun 1984 sampai 1990. Ketika ia pindah ke Napoli pada 1984, penggunaan kokain Maradona berubah dari sekedar mencoba menjadi kecanduan klinis yang parah. Ada 2 faktor utama yang memicunya di Itali. Yang pertama adalah tekanan mental, klaustrofobia. Di Napoli, Maradona dipuja seperti dewa. Ia tidak bisa keluar rumah tanpa dikerumuni ribuan orang. Kokain menjadi satu-satunya cara bagi Maradona untuk melarikan diri dari realitas dan tekanan ekspektasi publik yang gila. Hubungan dengan Camorra, mafia ya kan, mafioso bosku ya kan, Maradona berteman dengan klan Giuliano, kelompok mafia Camorra. Ini kalau ketemu Punisher habis dia. Kamu nonton Punisher? Nah ini musuhnya adalah mafia Italia ya kan. Mafia memanfaatkan Maradona sebagai simbol kekuatan mereka dan sebagai imbalannya mereka menyediakan pasokan kokain berkualitas terbaik secara gratis. Wanita lah selalu, nera madat, nentu pasti.
serta perlindungan hukum dari polisi. Ledakan skandal pertama yang menghancurkan karirnya tahun 1991. Awal mula skandal ini meledak secara resmi dan menjadi konsumsi hukum publik terjadi melalui dua peristiwa beruntun pada awal tahun 91. Yang pertama, Maret 91, positif tes doping. Setelah pertandingan melawan Bari, sistem manipulasi urin Maradona gagal. Ia dinyatakan positif mengkonsumsi kokain dalam tes resmi Liga Italia. Modar we sebelum main bal-balan Mahmadat, ya kan. April 91, penggerebekan polisi di Argentina. Hanya beberapa minggu setelah pulang ke Argentina akibat skorsing sepak bola, polisi Buenos Aires menggerebek sebuah apartemen dan menangkap Maradona yang sedang pesta narkoba. Kasus tahun 91 ini yang menjadi awal mula runtuhnya reputasi bersih Maradona yang memaksanya menerima skorsing 15 bulan dari FIFA dan menandai akhir dari masa keemasannya di Eropa. Nah, ini kronologinya ini kalau tak bacain nggak kelar mas. Wedan tulisannya gitu, wedan. Editornya, mbok pikir aku apa? Presenter, ha? Kronologi skandal doping Maradona di Piala Dunia 94. Silakan dibaca sendiri. Nih, saya nggak mau bacain. Ngopo lo jinggo ini. Jadi kita tidak lain tidak bukan, kita sepakat dari edukasi dengan James Miner adalah bahwa kemampuan fisik seorang atlet dipengaruhi dua hal, genetik dan faktor luar. Oke, tapi genetik ini jangan menjadi acuan karena sebenarnya yang mempengaruhi karir utama adalah faktor kedua, disiplin dan konsisten. James Miner adalah contoh orang yang konsisten, sementara Maradona kebalikannya. Kebalikannya coy. Pertama kita akan bahas efek kokain dulu. Yang pertama, kokain itu kalau masuk ke dalam tubuh, dia adalah stimulan kuat bagi sistem saraf-simpatis. Jadi sistem saraf di tubuh kita ada sistem saraf-simpatis dan parasimpatis. Simpatis itu adalah flight and fight response. Jadi kalau misalkan teman-teman berantem, gelut, adrenalin naik, simpatisnya juga aktif. Flight and fight response adalah simpatis. Keringat dingin, menggertak gigi, detak jantung naik, siap untuk melawan. Makanya disebut flight and fight response. Yang kedua, yang pertama adalah dia menyebabkan efek-efek yang terjadi pada simpatis, yaitu terjadinya vasokonstriksi akut, yaitu pembuluh darahnya menyempit. Jadi di tekanan darahnya akhirnya meningkat. Otomatis kompensasinya detak jantung meningkat dan akhirnya jantungnya lama-kelamaan akan membesar. Terus yang kedua, seperti kita tahu bahwa efek sampingnya penggunaan kokain adalah meningkatkan saraf simpatis, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan detak jantung sehingga terjadilah pembesaran jantung atau bisa disebut kardiomegali yang akhirnya bisa menjadi CHF. CHF atau congestive heart failure. Jadi bilik kirinya membesar sekali. Sehingga akhirnya saking jantungnya gede, tapi jantungnya gede bukan karena dilatih, otot jantungnya menjadi melemah, meregang, dan tidak mampu memompa darah pada secara efisien. Dan akhirnya ini terjadi di tahun 2000 dan 2004. Maradona itu mengalami krisis medis parah berupa miokarditis, yaitu otot jantungnya mengalami peradangan, dan mengalami aritmia, gangguan irama jantung, ditambah overdosis yang nyaris merenggut nyawanya. Atlet itu kamu tahu kan bahwa kebutuhan makan atlet itu banyak. Karena latihan terus, wajar ya. Jadi kalau teman-teman tahu kebutuhan manusia kayak kamu makan 3 nasi padang itu udah kenyang sehari. Ya, kamu makan nasi padang 3 kali sehari itu sudah kenyang. Tapi bagi atlet yang aktif berlari atau aktif latihan, 3 nasi padang sehari itu nggak akan kenyang. Karena mereka butuh kalori untuk dibakar. Dan kalori dibakar itu keluarnya lewat apa? Ya energi. Energi di otot sama nafas. Sementara kalau keringat itu adalah mekanisme tubuh untuk menstabilkan suhu tubuh. Clear dulu sampai sana. Setelah dia pensiun, apakah tubuh metabolismenya kembali normal? Enggak. Ya dia tubuh akan taunya, dia tubuh butuh kalori yang banyak. Sehingga kamu akan tetap lapar dan intake kalorinya akan tetap tinggi. Nah cuman karena dia stop berlatih, apa yang terjadi? Obes. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk makannya, tetap makan kayak atlet, tapi latihannya nggak dilakuin. Akhirnya apa? Obes. Makanya obesitas pada atlet pemain bola itu sering terjadi. Siapa? Wesley Sneijder, Wayne Rooney, Ronaldo R9, Ronaldinho. Sopone? Maradona. Nah makanya biasanya atlet sepak bola kalau udah pensiun ngapain? Nge-gym. Fernando Torres. Atau yang kedua Aaron Ramsey, maraton kemarin. Ya, itu yang bisa dilihat dari teman-teman. Atau Ibrahimovic malah MMA. Kenapa? Ya karena itu akan membuat ototmu tetap stabil. Jadi kalau kamu sudah pernah jadi atlet dan pensiun, kamu nggak bisa berhenti gitu aja. Kalau kamu berhenti gitu aja, kamu akan obes. Gitu. Dan dari sejak saat itu ditambah obesitas, akhirnya berat badannya lebih dari 100 kilo padahal tingginya cuma
165 cm. Dia untuk mengatasi masalah obesitasnya, si Maradona ini sempat menjalani gastric bypass surgery di tahun 2005. Jadi lambungnya dikecilin biar cepat kenyang, supaya berat badannya itu turun. Dan akhirnya sudah kena kayak gitu, dia gara-gara penyakit gaya hidupnya buruk, dia kena diagnosa tambahan, hipertensi kronis, yaitu tekanan darah di atas 160 mmHg, dan diabetes tipe 2, modar we. Wes komplikasi. Nah, akhirnya dia bisa lepas dari kokain. Karena dia lepas dari kokain, dia mendem, nambahin alkohol. Jadi stop dari kokain tapi mendem, mabuk. Akhirnya dia mendapat diagnosa tambahan lagi. Hepatitis toksik kimiawi yang diakibatkan oleh hepatitis akut tapi bukan karena virus, tetapi efek toksik dari alkohol karena mengkonsumsi alkohol berlebihan secara instan yang akhirnya beresiko pada sirosis hati. Nah, di akhir hayatnya tahun 2020 karena dia penyakitnya banyak banget, kardiomegali, hipertensi, diabetes mellitus, radang hati, dan congestive heart failure, dia menambah komplikasi satu lagi, yaitu hematom subdural kronis, yaitu adanya pendarahan di bagian otak, lapisan otak, yaitu subdural. Jadi penumpukan darah di antara permukaan otak dan durameter. Tambah kuineh. Biasanya diakibatkan oleh hipertensi yang sangat kronis, pembuluh pecah dar. Dan akhirnya di akhir hayatnya karena dia dirawat di rumah sakit terus, tanggal 25 November 2020 dia mengalami udem paru akut. Hal ini biasa terjadi pada komplikasi orang yang diagnosanya CHF. Ya, jadi gejalanya CHF itu jantungnya gede banget, dan itu ranah SPJP, ventricle kiri, bilik kirinya gede, dan akhirnya gejala tambahannya parunya udem dikarenakan kompensasi jantungnya yang sangat besar. Dan ketika beliau meninggal di kediamannya Tigre saat usia 60 tahun, jantungnya Maradona itu 2 kali orang normal. Jantung normal itu gini, kamu gegam. Nah, ini jantungmu. Biasanya jantung itu sekepalan manusia. Tapi pada Maradona, jantungnya 2 kalinya ini. Padahal dengan badan yang sekecil itu. Nah, dari sini kita melihat bahwa alhamdulillah Maradona bisa bertahan dengan penyakit sebanyak itu sampai umur 60 tahun. Takoni bro, wih goro-goro sugih. Kan kaya raya dia ya kan. Dari sini kita tahu bahwa bakat yang luar biasa yang dialami oleh Maradona itu akhirnya terganggu bakatnya karena gaya hidupnya yang sangat nggak bagus. Dan ini pelajaran bagi kita semua bahwa hidup itu soal pilihan. Kamu boleh memilih cara seperti James Milner, kamu boleh memilih seperti si Mas Maradona. Endingnya pun kita akan kembali ke rahmatullah dalam bentuk kematian. Entah matinya dalam bentuk apa. Nah, tapi caramu menjalani hidup akan menentukan kualitas hidupmu. Paham maksud sini? Dengan James Milner yang cara hidup seperti itu, kalaupun dia awet sampai tua, ya dia meminimalisir penyakit tadi, hipertensi, pembengkakan jantung, dan diabetes mellitus. Tapi caranya Maradona menjalani hidup, ya dengan fun pada waktu muda dan dia menebusnya di tua, yaitu sakit-sakitan dan bolak-balik ke rumah sakit dengan komplikasi. Jadi di sini teman-teman harus tahu bahwa ada satu hal yang tidak bisa kita lawan dalam dunia ini selain kematian, yaitu penuaan. Kamu mau kaya, kamu mau punya 2T, kamu mau perawatan stem cell, kamu mau perawatan hiperbarik, perawatan skincare, vitamin C, DNA salmon, lele, gurame, suntik kabeh, itu tetap kamu tidak akan bisa mengawan yang namanya penuaan. Organmu akan tua, jantungmu akan tua, matamu akan tua, kamu akan katarak, otakmu akan mengecil, kamu akan pikun, kamu akan nggak bisa jalan. Tapi sebelum menuju tua itu, kalau kamu dikaruniai hidup yang panjang, kamu bisa menjalani hidup tua yang berkualitas. Dengan cara selama kamu masih usia produktif, kamu latihan fisik, makan seimbang, dan jauhi makanan minuman yang bisa mengganggu masa tuamu. Kecuali memang kamu hidupnya sistemnya YOLO. Paham? Nah itu, kecuali kamu memang pengen, yaudah apa-apa, dedeku, ada badanku, aku memang dem spiritus, mau party, fisik, urusanku. Karepmu, is your choice. Jadi hidup itu soal pilihan. Jadi saya tidak pernah memaksa orang yang mau ngerokok. Saya ngerokok tapi kenceng larinya, saya mendem lari kenceng, is your choice. Cuman pilihanmu itu pilihanku di sini. Kalau pilihanku adalah aku pengen mengikuti pola hidupnya James Milner. Karena persisten dan konsisten itu sangat cocok dalam kehidupanku. Itu kalau dari aku. Kalau kalian milih yang mana? James Milner atau Maradona?
Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis di kolom komentar pilihan hidup mana yang kamu pilih. Jerry Springer atau Maradona.